Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ala mana khususan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa sahibul kitab al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ila darajatin fil jannah wa ila alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Sallallahu wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihil iktida' wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullah wa midadu kalimatillahi tammat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan seluruh keluarga besar zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, wabil khusus Khadimul Majlis Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habasi, Al-Habib Qasim bin Aqil Al-Kaf, Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, Habib Zain Al-Abidin Al-Idrus, dan habaib lainnya. Kemudian ada guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Salimi, Guru Kusairi, Guru Saubari, Guru Muhammad Soleh, Guru Muhammad Rosid, Guru Usman, Guru Fitri, dan guru-guru lainnya. Hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan annahu kullama syarufal matlab. Ketahuilah olehmu wahai saudara-saudara, annahu kullama syarufal matlab, bila mana mulia tuntutan, bila mana mulia yang dicari, zadat ta'ab, maka bertambah capek. Fi bulughihi, pada sampainya, wan nasobi, dan susah payahnya. Artinya makin mulia yang kita cari, itu makin lapah. Menuntut ilmu mulia. Kalau kita ingin berilmu, maka harus lapah, harus capek. Zadat ta'ab, bertambah capek. Ingin surga, harus lapah juga. Wal ma'ali la tudraku bil huwaina wat tawani. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia itu tidak bisa diperdapati dengan enteng dan perlahan. Surga mulia, tidak bisa kita dapati surga dengan enteng, dengan ringan, tidak bisa. Maka harus lapah.
harus capek. Ya, dodong. Dodong lalu kutai. Wala tasbutu bid-da'wa wal amani. Dan tidak bisa hanya dakwaan dan angan-angan saja. Tidak bisa. Saya nanti mau belajar ini, saya nanti mau belajar. Tidak bisa, angan-angan aja tidak bisa. Harus dikerjakan. Harus kita jalani. Fa innal amra kama qala sayyiduna al-imam Imamun Nasih lil Anam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haddad, wa ma yaqta'ul insanu masafatul zahir wal batin illa bil himamil aliyatil jiddiyah. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, tidak bisa melalui seseorang itu perjalanan zahir, perjalanan batin, kecuali dengan himmah yang tinggi dan himmah yang sungguh-sungguh. Setiap manusia itu pasti memiliki sifat malas, memiliki sifat lemah. Tapi dari sifat-sifat itu pasti ada obatnya. Nah, obat yang paling ampuh adalah bersabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mendapatkan kesusahan. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan santai-santai, tidak bisa. Ilmu itu didapat dengan kesusahan, dengan kesabaran, dengan tahan banting, dengan memiliki tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu. Dikisahkan ada seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu ini memiliki masalah yang besar. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal segala cara, segala usaha sudah diusahakannya. Tapi tidak bisa dia menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya orang tadi ini menyerah, ingin berputus asa. Ketika itu orang tersebut sedang baring. Ketika baring, dia tidak sengaja melihat seekor semut yang membawa sesuatu dan memanjat tembok. Dia melihat seekor semut membawa sesuatu memanjat tembok. Ketika hampir sampai di atas, ternyata barang bawaan semut tadi terjatuh, tergugur. Kembali semut tadi turun ke bawah, mengambil barang bawaannya tadi. Kemudian manjat lagi yang kedua kalinya. Hampir sampai, jatuh lagi si semut tadi. Kembali lagi ke bawah, ngambil barang bawaannya lagi. Yang ketiga kalinya dia memanjat lagi. Masih jatuh barang bawaannya. Tapi dia terus berusaha, terus sabar. Manjat lagi, akhirnya selamat sampai ke atas. Berkat apa? Berkat usaha dan berkat kesabaran semut tadi. Akhirnya si penuntut ilmu tadi, orang tadi yang melihat tadi terharu dan dia mengatakan di dalam hatinya, Subhanallah, hadhihin namlah ma'aisat. Maha suci Allah, semut tersebut tidak berputus asa. Semut tersebut berjuang menyelesaikan kesulitannya hingga akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Baru di dalam hati orang tadi, kalau begitu kenapa aku tidak seperti itu juga? Maka aku pun juga harus bersabar, kata si penuntut ilmu tadi. Hingga akhirnya berhasil ia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini pelajaran
yang bisa kita ambil daripada kisah ini. Wa man tawattanal kasala wal ajza wa tadarraa bitaswib. Dan siapa yang menjadikan dirinya malas, wal ajza, siapa yang menjadikan dirinya lemah, wa tadarraa bitaswib, dan dia setiap melakukan sesuatu nanti terus. Oh, nanti aja. Mau sholat duha umpamanya nanti dulu, masih panjang waktu. Faqalla ayyan fudha fi amrin, maka sedikit sekali bahwa dia lulus pada perkara itu. Artinya jarang orang tersebut melakukan perkara itu, lulus di dalam perkara itu. Wa qalla ayyahsula ala matlubin, sedikit bahwa dia berhasil atas yang dituntutnya tadi. Illa masya Allah, kecuali kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menjadikan dirinya malas, lemah, maka dia tidak akan berhasil atas yang dituntutnya tadi. Waqad atbaqa ala dzalika hukama'uddin wad dunya. Sungguh sepakat atas yang demikian itu para ahli hikmah agama dan dunia. Sepakat para ahli hukama dengan perkataan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad yang kita sebutkan tadi, intaha min asna'i mukatabah. Wa qala radhiyallahu anhu syi'ran, dan berkata juga Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam syair, ya talibat tahqiqi kum wa badir, wahai orang-orang yang ingin ilmu, wahai orang-orang yang ingin memantapkan ilmu, yang ingin memantapkan amal, yang ingin memantapkan keyakinannya, kum, bangunlah, wabadir, dan bersegeralah, wanhat, bangkitlah, ala sakil himam wa khatir, bangkitlah atas tiangnya himmah dan getaran hati, wasbir ala qam'il hawa wasobir, bersabarlah atas mengalahkan hawa nafsu, wasduk wala tabroh mulazimal bab, dan benar-benarlah jangan berpindah melazimi, menunggui pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi kita harus bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Qala Syekhul Imam Al-Qutub Abdullah ibnu Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu wa nafa'a bih, idza kanatil imamu naqisah. Berkata Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, apabila adalah keinginan kita, himmah kita itu kurang, semangat kita kurang, wal basairu muzlimatan, dan mata hati kita tertutup gelap, wan nufusu jamihatan, dan nafsunya liar, artinya tidak bisa dikendalikan, wan nufusu jamihah, nafsunya liar, wal afkaru rakidatan, dan fikirannya diam, lam tanalil matlub, maka dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Himmahnya kurang, mata hatinya tertutup, maka tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Walam tasil ilal mahbub, dan tidak akan sampai kepada yang dicintainya. Ada syair disebutkan, utlubul ilma wala tatjara, tuntutlah ilmu dan jangan pernah bosan. Fa inna afatal alimi ayat jara, maka akan jadi bencana. Fa inna afatal alim, maka akan jadi bencana orang yang penuntut ilmu itu bosan. Jadi kalau penuntut ilmu bosan, bencana. Amma taral habla bitikrarihi ala sakhrati summai qad athara, tidaklah engkau melihat tali yang dipukul secara berulang-ulang, dipukulnya ke batu yang besar,
pasti batu tersebut akan pecah. Qad atharo. Sama seperti air yang mengalir. Air yang mengalir, kalau mengalirnya di atas batu, otomatis batunya tadi akan terkikis. Begitu juga kita di dalam melakukan segala hal harus kita terus menerus ingin mencapai tujuan kita, harus terus menerus bersungguh-sungguh. Waqala aidan, berkata pula Habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus, man arada as-safa'a rabbaniyya fa'alaihi bil inkisari wal iftikari fi jawfil lail. Siapa yang ingin mendapatkan kebersihan dari Tuhan, maka hendaknya dia memecahkan dirinya, merasakan kebodohan dirinya, merasakan kekurangan dirinya, fi jawfil lail, di tengah malam. Setiap jam 12 malam sampai jam setengah 5, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat itu menghembuskan berbagai macam hembusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hembusan mendapatkan kemuliaan, hembusan rahmat yang khusus, ilmu laduni, kemudian mendapatkan hembusan rezeki yang luas. Itu didapat ketika jam 12 malam sampai sebelum masuk waktu subuh. Kalau rumah yang didatanginya tadi tidur, otomatis hembusan tadi akan pindah ke rumah yang lain. Rumah yang lain tadi tidur, pindah lagi ke tempat orang yang tengah malam bangun. Hembusan dari Allah melalui perantara malaikat. Jadi siapa yang bangun di tengah malam beribadah, bertafakkur, baca Al-Quran, bersolawat di tengah malam, itu akan mendapatkan hembusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang selalu beribadah di tengah malam itu dijamin hidupnya tidak akan sengsara, tidak akan fakir, tidak akan melarat, asalkan di tengah malam tadi bangun. Ini janji dari Allah dan janji Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Sayyidina Imam Al-Jalil Ahmad bin Zain Al-Habasyi radhiyallahu an, wallahu a'lam bis-shawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin wa hadirin